Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi warzaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa. Kita bersyukur bahwa sore ini kita sama-sama berada di taman surga. Berada di Raudhah Manaqib, bahwa kita dibisahkan oleh Abah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dari manapun berada. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa di akhir bulan Sya'ban, karena ini adalah dalam rangka sesuatu yang momen yang bagus. Karena kita ingat kalau zaman saya waktu kecil atau orang tua dulu kita, kalau menjelang Ramadan itu selalu bersih-bersih. Ada masjid kita bersih-bersih, ada musola bersih-bersih, rumah bersih-bersih, termasuk tubuh kita. Kita potong rambut, kita mandi. Ini adalah sesuatu simbol atau sesuatu pelajaran yang kita pelajari pada zaman dulu waktu kita kecil oleh orang tua kita. Demikian juga kita biasanya berziarah. Kita bersihkan makam-makam leluhur, kakek, nenek, atau orang tua yang sudah meninggal. Bahkan ziarah ini juga sesuatu yang pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan kita sama-sama pengarsa Abah Aos juga ziarah ya, secara fisik datang ke tempat ziarah untuk membersihkan makam dan mendoakan. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kenapa kita bersyukur? Karena ya ini tepat kita membersihkan diri kita gitu. Jadi kita itu marhaban ya Ramadan. Ini sore ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita awali dengan marhaban ya Ramadan dengan manaqib. Sehingga apa? Sehingga doa-doa kita bersama roh suci ini menjadi sesuatu yang akan luar biasa. Yang dalam keadaan ulang tahun tentu ada keberkahan. Yang ingin tambah rezekinya, tambah jodohnya, artinya belum punya jodoh ditambah jodohnya gitu ya. Ditambah istiqomahnya. Nah, ditambah istiqomahnya untuk dalam mengamankan dan melestarikan. Ini doa-doa kita ini insya Allah karena didengar oleh para roh-roh di Raudhah ini. Ibu bapak sekalian, para pencinta kesucian jiwa, jadi bersih-bersih artinya apa? Kita mesti bersih gitu ya, bersuci. Contoh yang diajarkan orang tua kita terdahulu adalah bersih-bersih fisik. Nah, hakikatnya bersih itu ada lahir dan batin. Nah, pengarsa Abah memperkuat di sini, yaitu bersih secara jiwa kita, ruhani kita. Nah, artinya tinggal ditambahkan. Orang tua dulu kita mungkin tidak mengerti ilmu tasawuf, tidak mengerti tentang bagaimana pentingnya zikir, bagaimana pentingnya jiwa untuk bersih. Nah, maka disitulah beliau mengatakan, coba mau Ramadan, mandi, bersih-bersih, potong kuku, potong rambut, halaman kita bersihkan, baju kita yang rapi, siap-siap taraweh, kita berziarah, kita bersihkan makam-makam. Artinya ini pentingnya kebersihan, kesucian. Nah, hakikatnya adalah sebenarnya untuk lahir dan batin. Nah, jadi yang kita lakukan yang dulu tetap, dan kita juga lakukan yang sekarang lebih bersih-bersih dengan manaqib hari ini. Nah, jadi Abah juga seimbang. Secara syariat, Abah juga melakukan bersih-bersih gitu ya. Persiapan taraweh, masjid dibersihkan, bak mandi, semua dibersihkan para santri untuk kerja bakti. Bahkan Abah juga ke makam ya untuk ziarah, ini secara syariat.
secara hakikat Abah pasti mencontohkan kepada kita untuk membersihkan kalbu kita. Nah, ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, alhamdulillah Abah telah memberikan sebenarnya kepada kita itu tidak hanya Ramadan yang besok, tetapi setiap bulan bagi kita adalah Ramadan sebenarnya. Abah telah meramadankan bulan-bulan selain bulan suci Ramadan yang sesuai dengan Hijriah. Nah, kita bersyukur. Nah, artinya kita ini sudah diberikan oleh Abah pemaknaan yang lebih dalam tentang hakikat daripada bulan-bulan. Memberikan sebuah makna. Khidmat ilmiah ini memberikan makna. Kenapa sih ada orang rajin, ada orang malas? Karena pemaknaan. Kenapa orang semangat nggak semangat? Karena ada pemaknaan. Kenapa kamu ingat dia terus? Karena ada makna. Aku cinta sama dia. Kenapa kamu menjauh terus? Ada pemaknaan. Karena aku benci sama dia. Nah, artinya apa? Pemaknaan itu menjadi penting. Nah, Abah sepanjang hidupnya kepada ikhwan, kepada murid-muridnya memberikan pemaknaan-pemaknaan. Artinya apa? Kita lebih semangat. Bagaimana kita juga lebih ikhlas untuk meningkatkan amaliyah. Orang-orang yang memberikan makna ke dirinya tentang manakib ini penting, maka dia akan sering manakib. Banyak sekali orang yang seolah-olah tidak capek, para ulama dahulu, para silsilah. Dari Abah Awas, Abah Anom, Abah Sepuh, sampai seterusnya berzikir. Karena punya arti, dengan berzikir maka hati menjadi bersih. Nah, ini pemaknaan. Nah, ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, kalau kita maknai pemaknaan daripada zikir, saya akan menggunakan pendekatan psikologi. Karena memang latar belakang saya hari ini sangat fokus dalam kajian-kajian psikoterapi Islam dan psikologi Islam secara akademik. Nah, ada 3 lah kita ambil bagaimana pemaknaan tentang zikir. Yang pertama, zikir itu kan ingat, iling kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita berzikir, ada makna secara psikologi adalah ada makna katarsis. Nah, katarsis itu luapan emosi. Menurut Sigmund Freud, menurut pendekatan psikoanalisa, orang yang punya emosi dan dia tertahan dan terpendam, tidak terlampiaskan, maka terjadi ledakan-ledakan di dalam dirinya. Ledakan fisik dan ledakan psikis. Ledakan psikis, dia menjadi galau, menjadi bete, butuh tati tayang terus, merasa sendiri gitu ya. Dia merasa sakit jiwanya, psikisnya. Yang kedua bisa juga sakit secara fisik. Maka banyak sekali hari ini orang yang secara fisik kelihatan sehat, tapi fisiknya lemah gitu ya. Dia mengalami penyakit-penyakit aneh. Bahkan banyak penelitian mengatakan sampai muncul penyakit kanker. Itu bersumber daripada bagaimana dia memendam yang namanya emosi. Nah, jadi emosi itu kalau dipendam, dia akan meledak secara fisik dan psikis. Caranya apa? Caranya mesti disalurkan. Nah, problemnya adalah ketika disalurkan, itu berbahaya. Ketika kita marah sama orang, maka terjadi adalah sebuah konflik dengan orang lain. Nah, maka ada penyaluran. Caranya apa? Dengan zikir. Dengan zikir inilah adalah penyaluran orang dalam luapan emosi. Contoh, ketika ikhwan akhwat pertama kali menjadi murid Abah, maka ditalkin. Ketika talkin, yang terjadi apa? Katarsis. Contohnya apa? Luapan air mata, dia bergetar sampai dia menangis, ingat masa lalunya, ingat dosanya, kesalahannya. Ini katarsis. Luapan emosi yang dia luapkan dari fisiknya. Dan ini menjadikan dia sehat. Kalau orang tidak terjadi luapan emosi katarsis, maka tidak sehat. Dia berbahaya, terpendam di alam bawah sadarnya, di alam besarnya. Maka ketika talqin, maka orang terjadi katarsis. Ketika zikir, terjadi katarsis. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin lama, semakin lama, maka dia masuk ke dalam dirinya, terjadi luapan emosi, dia nangis, bercucuran air mata. Itulah katarsis. Maka tujuan kita zikir itu bukan untuk nangis, tetapi ketika kita zikir terjadi tangisan, itu adalah katarsis. Tidak apa-apa, itu membuat kita lega. Jam 2 kita bangun, kita tahajud, berdoa, maka terjadi katarsis. Kita nangis,
minta maaf sama Allah, ingat dosa-dosa, ingat kesalahan-kesalahan. Selama ini saya perjalanan hidup saya salah, keliru, jauh dari Allah. Nggak apa-apa. Secara psikologis ini sehat. Maka katarsis itu menjadi penting gitu. Maka jangan pendam emosi Anda, ini mengganggu dan bahaya. Maka caranya adalah kita bisa datang ke psikolog, tapi itu biayanya mahal dan itu lama. Kita juga bisa curhat kepada teman, tapi masalahnya adalah ketika curhat sama teman, maka aib kemana-mana. Cara terbaik adalah kita katarsiskan kepada Allah. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Nah, jadi rekan-rekan, ibu bapak semuanya yang punya masalah, katarsiskan dengan Allah. Malam nanti kita bangun seperti biasa, kita sholat, kita zikir, perbanyak zikir, dan kita rasakan bagaimana luapan emosi itu kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Pak katanya, Kiai katanya nggak boleh kita menangis, nggak apa-apa. Nggak boleh karena kita curhat sama Allah, nggak apa-apa. Makom kita masih di sini. Makom ikhlas kita nantilah. Emosi-emosi kita luapkan, kita selesaikan, nanti tenang. Atau ada juga orang yang saya lihat di sirna rasa katarsisnya melalui abah. Datang ke abah, assalamualaikum abah, abah langsung dia cium sama abah, langsung cium kakinya, cium apa namanya lutut abah sampai bersimpuh, dia nangis, mengakui segala macam. Itu juga katarsis. Itu juga sehat gitu ya. Artinya luapan emosi ini menjadi penting. Kalau kita punya masalah, nangislah. Nangis yang terbaik adalah ketika kita zikir la ilaha illallah. Kita punya masalah yang nggak bisa selesaikan, la ilaha illallah. Ini penting sekali. Nah, itu yang pertama kalau kita melihat zikir dari pendekatan psikologi terjadi katarsis, luapan emosi. Ketika orang terjadi luapan emosi menjadi sehat, plong menjadi tenang. Itu yang pertama. Ibu bapak sekalian, yang kedua adalah ketika kita berzikir mengandung aspek namanya meditasi. Meditasi itu apa? Meditasi itu kondisi tubuh kita, pikiran kita tenang, rileks. Jadi kalau orang rileks itu semuanya gitu ya, fisiknya rileks, matanya tertutup, biasanya itu tubuhnya sangat lembut gitu ya. Nah itu rileks. Nah orang-orang yang kondisi rileks, gelombang otaknya dalam keadaan alfa sampai theta. Dalam ilmu neuroscience ya dikatakan bahwa gelombang otak manusia itu ada namanya beta, alfa, theta, delta. Nah, kalau beta ini stres, panik gitu ya, gelisah. Itu gelombangnya beta. Nah, geser kepada gelombang alfa, tenang, nyaman. Nah, hari ini kan kita nyaman nih, duduk santai, mendengarkan suara tasbih, tawasul, Al-Qur'an, salat torikiyah, tawasul, manqobah. Ini gelombang kita alfa. Rileks, santai gitu ya. Masuk lebih dalam, gelombangnya theta. Nah, gelombang theta inilah sebenarnya gelombang meditasi. Orang-orang di luaran sana untuk bagaimana dia sehat, maka dia melakukan meditasi. Nah, tujuannya apa? Gelombang otaknya agar masuk kepada theta. Maka dia dengan segala macamnya untuk theta. Kenapa? Orang kalau 24 jam, gelombangnya selalu beta, nggak pernah masuk alfa theta, dia menjadi manusia depresi. Hidupnya sakit-sakitan, fisiknya sakit-sakitan. Karena 24 jam kita bekerja, beraktivitas. Itu luar biasa. Bahaya sekali ketika orang dalam 24 jam otaknya beta. Selalu stres dan depresi. Problem, masalah, begitu. Maka orang melakukan meditasi sampai gelombangnya menjadi alfa, sampai theta. Nah, di sini. Ketika orang berzikir sangat alfa sampai theta. Contohnya apa? Ketika tawajuh. Orang tawajuh, tundukkan kepala, dia langsung gelombangnya masuk kepada alfa sampai theta dalam. Nah, ketika dia tawadur, nah, dari zikir khaufis sampai tidur, itu gelombangnya beta. Secara psikologis, itu sebenarnya membuat dia sehat. Makanya orang yang ketika dia tawajuh sampai tidur, itu sebenarnya tidurnya tidur sehat. Karena ada orang yang tidur dari ba'da isya bangun subuh, walaupun matanya merem, ketika bangun dia sakit-sakitan, seperti dikejar-kejar hewan gitu ya. Kenapa? Fisiknya dia tidur, tapi gelombang otaknya nggak tidur. Tapi lihat, orang yang rajin manakib, yang banyak zikir, dia sampai tertidur. Ini tidurnya tidur gelombang yang sangat sehat. Makanya kenapa para ulama-ulama, para silsilah, orang-orang yang ahli manakib,
tidurnya sedikit, tapi dia gelombangnya tidurnya dalam. Maka dia sangat segar ketika dia bangun. Nah, inilah meditasi. Dan ini gratis dari pengersa Abah untuk kita semua. Jadi buah daripada kita berzikir, buah daripada tawajuh, ada aspek meditasi. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, para pecinta kesehatan jiwa, kita bersyukur bahwa inilah meditatif menjadi penting. Abah itu sangat meditatif hidupnya. Lihat, gerakan Abah sangat lembut ketika sholat. Dari sholatnya, dari duduknya, cara makannya, mindfulness dari beliau, apalagi zikirnya, luar biasa. Karena sangat meditatif. Artinya apa? Gelombang otak Abah itu selalu rileks, selalu tenang, nggak pernah panikan. Nah, kalau orang panik, pasti gelombangnya beta, gitu ya. Tiba-tiba ada informasi, ada WA, langsung apa nih? Ini pasti gelombangnya beta. Dikit-dikit left group, left group, left group. Ini gelombangnya beta. Nah, ini berbahaya. Ciri indikator orang yang mudah depresi, stres, gelombangnya beta adalah dia left group, left group, left group, gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini penting bahwa ketika kita berzikir itu ada aspek meditasi. Nah, cara atau yang diajarkan meditasi di waktu pengersa Abah kapan? Oleh guru kita. Waktu maghrib isya. Maka kalau ada yang nanya, saya mau bertamu pada maghrib. Oh, mohon maaf, aku sedang meditasi. Saya gitu sama teman saya. Boleh nggak aku nanti ke rumah pada maghrib? Oh, nggak bisa, itu waktu meditasi saya. Antara maghrib isya, tidak boleh diganggu. Nah, waktu meditasi kita adalah maghrib isya. Sholat, kita zikir, khotaman, salat sunnah, sampai isya, itulah waktu meditasi. Dan malam hari, inilah meditasi. Nah, para pecinta kesehatan jiwa, itu yang kedua, bahwa ternyata zikir yang pertama mengandung aspek yang namanya katarsis, yang kedua mengandung aspek namanya meditasi, dan yang ketiga mengandung aspek yang namanya autosugesti. Nah, autosugesti itu apa? Autosugesti itu adalah self-talk. Dia berbicara dengan dirinya. Sebuah dialog internal dengan dirinya. Kita ini kan banyak diskusi dengan dirinya. Nah, kalau seandainya suara diskusi kita levelnya 1 sampai 10, dia di angka 5 ke atas, maka terjadi namanya halusinasi. Halu. Jadi dia terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Ini halusinasi. Saya pernah ada seseorang datang di klinik di Cirebon ya. Nah, dia itu mengalami halusinasi. Ketika saya ajak ngobrol, dia bilang, Pak, kalau menjelang maghrib, aku tuh seperti ada yang ngajak ngobrol, gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh begini. Bahkan curiga sama orang. Setiap ketemu orang, jangan-jangan dia mau bunuh kamu. Jangan-jangan dia mau bunuh kamu. Kalimat seperti itu. Saya tanya, 1 sampai 10, 10 tertinggi, 1 terendah, di angka berapa? Dia bilang, di angka 7, Pak. Begitu. Sampai klimaksnya, kalau udah menjelang malam, ada orang yang mengganggu dia, dia langsung bilang, ada suaranya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Ini halusinasi. Sampai tinggi sekali. Apa yang terjadi kalau tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita dikuasai oleh halusinasi? Maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika suruh membunuh, membunuh terjadi. Karena suara itu selalu memprogramnya. Nah, akhirnya pada saat itu saya bilang, baik kalau gitu mau nggak saya ajarkan satu teknik agar kamu tidak hanya mendengarkan suara itu, tapi mendengarkan satu yang diajarkan oleh guru saya. Apa? Cukup Anda ucapkan kalimat la ilaha illallah dan nanti saya ajarkan suara hati, saya bilang. Seperti kata Nabi, dengarkan suara hati, gitu ya. Nah, disitulah ketika disuruh wasilah pengarsa Abah, ya, langsung saya bilang, oke, sekarang kata Abah, tundukkan kepala, dengarkan suara hati. Langsung diajar zikir jahar dan zikir khafi. Dan saya bilang, mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya mendengarkan suara hati ini yang memanggil nama Allah, saya bilang. Akhirnya itu diperkuat oleh saya waktu itu juga. Sekarang terus zikir khafi, terus lakukan, dengarkan, inner voice, suara hatimu, yaitu suara zat, suara ismu zat Allah Subhanahu wa taala yang ditalkinkan oleh pengersa Abah yang seperti kita punya hari ini, yaitu zikir ini, saya bilang. Terus saya bilang gitu. Dengarkan suara kalbumu, dengarkan suara kalbumu, saya bilang. Tidak ada yang lain. Ketika saya mau berangkat ziarah ke tanah suci, Abah bilang, Han, katanya, tutup mulutmu.
hanya dengarkan suara hatimu, tiada yang lain, hanya dengarkan suara hatimu. Nah ini, akhirnya apa yang terjadi? Orang itu akhirnya merasa suaranya terngiang-ngiang kalimat ini, katanya. Abah mengiang-ngiangkan ke telinganya, ke kolbunya kalimat Allah ini. Sehingga apa? Suara yang lainnya akan hilang turun gitu. Jadi kalau radio tuh yang satunya kenceng kalimatnya, dengan volume satunya kecil gitu. Sampai suara membunuh itu kecil hilang. Bunuh kamu, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Sampai hilang. Yang ganti kalimatnya kalimat ini. Dan itu dipraktikkan dia sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan dia telepon saya, terima kasih Pak Subhan, katanya. Sekarang anak saya sehat, dia sekarang tidak halusinasi lagi. Tapi dia terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya, kolbunya connect to Allah. Nah inilah autosugesti. Artinya, self-talk yang mengganggu kita, kenapa kita depresi, bingung, ini karena banyak self-talk. Contoh self-talk adalah ketika bangun tidur. Lagi enak tidur, kita bangun pagi, self-talk udah jalan tuh. Mau ke kamar mandi dulu, mau buka handphone dulu, atau mau terusin tidur, atau mau sholat. Ah, ini self-talk gitu. Ini self-talk terus bergerak. Ego state dalam diri kita tuh banyak sekali. Nah, maka self-talk yang paling bagus, autosugesti yang paling bagus adalah kalimat yang ditanamkan oleh Abah, yaitu kalimatnya La ilaha illallah dan zikir khafi yang telah ditanamkan. Inilah self-talk. Karena kolbunya berbicara, kolbunya memanggil, menyebut nama Allah ini, kolbu ini. Karena kata Nabi bahwa di dalam diri anak Adam ada simbol mudghah. Simbol mudghah itu ketika baik seluruh anggota badannya akan baik, tetapi ketika rusak maka akan rusak. Itulah hati, kolbu. Nah, jadi dengarkan suara kolbu ini. Nah, ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, para pecinta manakib, para orang-orang yang telah diridhoi Allah dengan manakib ini, itulah 3 aspek yang kita syukuri. Bahwa sore ini kita belajar tentang bagaimana zikir penting untuk katarsis, zikir menjadi meditasi, dan zikir menjadi autosugesti. Sehingga apa? Tentu tujuan akhirnya adalah hidup kita secara syariat adalah sehat jasmaniah kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga sehat secara ruhaniah kita. Dan tentunya nanti kalau sudah proses ini baru proses taholli. Nanti tahalli dibiasakan, tajalli itu bersama Allah. Kita hadir dimanapun bersama Allah. Seperti Abah. Abah melihat bukan dengan mata fisik, dengan basyar ya, basyar, tapi dengan basyirah. Ketajaman mata hati. Ketika orang sudah katarsis, dia terbiasa meditasi, kuat autosugestinya dengan kalimat Allah, maka basyirahnya menjadi kuat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termotivasi, termasuk diri saya, untuk terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah Khwana Syabani Marsrila Sinarasa ini, yaitu kalimat la ilaha illallah dan ismu zat yang ditanamkan dalam kalbu kita untuk memperkuat kita, basyirah kita, mata hati kita agar tajam, peka, empati, simpati kepada siapapun. Tugas kita bukan lagi mencari cinta dan sayang kepada setiap orang. Tugas kita adalah menebarkan cinta kasih sayang kepada setiap orang. Kenapa? Karena hati kita sudah penuh dengan cinta sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang bagus dari pengersa Abah, yang tidak bagus mohon dimaafkan atas kesalahan saya, khilaf saya. Terima kasih Susi dan semua yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan sehat semua, lahir batin, dan ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah kenikmatannya dalam menikmati menu-menu bulan suci Ramadan mulai besok hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.